Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kitsar Kamil, asal dari kelompok 1, mengambil tema single channel ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang saya pilih ya, yaitu Hernerd Studio. Dimulai dari pendahuluan, yaitu apa sih omnichannel itu dan manfaatnya dalam bisnis itu. Nah, omnichannel itu merujuk pada pendekatan bisnis yang terintegrasi dan serbaguna untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran dan platform. Nah, konsep ini itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan konsisten bagi pelanggan, terlepas dari saluran yang mereka gunakan, baik itu toko fisik, situs web, dan lain-lain. Dan manfaat utama dari pendekatan omnichannel ini dalam bisnis adalah bisnis dapat menyediakan pengalaman yang seragam dan konsisten di seluruh saluran. Pelanggan juga dapat berpindah antara saluran dengan lancar dan tetap merasakan konsistensi pesan, branding, dan pelayanan. Dengan omnichannel ini, bisnis dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menerapkan pengetahuan teoritis ya yang telah kita pelajari dalam konteks praktis ini, juga membantu untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi yang kita ikuti. Yang kedua, kita menganalisis pelanggan berdasarkan memahami profil dan preferensi pelanggan dari Hernerd Studio ini. Dan untuk profil Hernerd Studio ini terbentuk pada tahun 2017 ya. Jadi Hernerd Studio ini itu merupakan tempat cukur yang punya konsep menggabungkan antara barbershop dengan salon. Ini dimana Hernerd Studio ini itu mementingkan dan mengutamakan kualitas hasil potongan rambut untuk para customer, sehingga para customer sangat puas menggunakan layanan tersebut. Lalu di sini analisis data pelanggan dalam mengidentifikasi tren dan preferensi itu lebih berfokus pada kualitas layanan ya. Seperti yang saya tadi katakan, di Hernerd Studio ini tuh lebih mengutamakan kualitas layanan dan keamanan konsumen. Lalu untuk tambahannya mengedepankan fasilitas dan memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Lalu untuk integrasi saluran penjualan itu memakai toko e-commerce, website, dan lain-lain, serta memanfaatkan sosial media ya, karena zaman sekarang kita lebih banyak menggunakan media sosial sebagai saluran agar bisnis kita itu dapat berjalan dengan lancar ya, dan menambah customer. Untuk peningkatan pengalaman pelanggan, Hernerd Studio itu telah menentukan saluran komunikasi yang berbeda ya, dan siap tanggap terhadap panggilan dan pesan. Jadi Hernerd Studio ini tuh menerima gitu adanya kritik dan saran dari beberapa customer ya, sehingga ini membuat Hernerd Studio itu maju ya, dikarenakan belajar dari kesalahan, melakukan perbaikan dari apa yang customer kritiki gitu, dan memberikan saran gitu. Lalu untuk personal konten, jadi Hernerd Studio ini tuh berbagai macam gaya ya, dari potongan rambutnya itu, mulai dari tren masa kini gitu, mulai rambut retro gitu, lalu berbagai macam-macam gaya rambut lainnya. Jadi di sini Hernerd Studio itu memang lebih mementingkan untuk memasarkan sebuah bisnis itu lebih memanfaatkan sosial media. Karena mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hernerd Studio ini menerapkan konsistensi pesan dan branding dengan mengintegrasikan pesan merek dan identitas di semua saluran komunikasinya. Mereka menggunakan elemen visual yang seragam dan sesuai dengan gaya komunikasi yang tepat untuk setiap saluran yang mereka gunakan. Konten yang relevan juga dibuat untuk mendukung pesan merek, dan merespon dan kinerja terus dipantau dan dievaluasi untuk memperbaiki keberlanjutan. Selain itu, Hernerd Studio ini melalui panduan gaya merek yang konsisten
media sosial dan di-set untuk materi promosi. Tim juga diedukasi untuk memahami dan mengikuti standar merek untuk memastikan keselarasan antara komunikasi online maupun offline. Herald Studio juga menetapkan pesan dan identitas merek yang konsisten. Mereka menggunakan desain visual yang seragam di semua saluran komunikasinya, serta memastikan konsistensi informasi di online maupun offline, serta koordinasi konten dan promosi di semua platform. Tim terlibat dalam manajemen komunikasi online dan offline, dan respon dan kinerja harus dipantau untuk memperbaiki keberlanjutan. Dalam pengukuran dan analisis keberhasilan omnichannel, Herald Studio dapat menggunakan metrik kinerja yang tepat. Beberapa metrik bisa dipertimbangkan adalah inovasi mengitasi saluran, tingkat referensi pelanggan, keterlibatan pelanggan, menilai efektivitas omnichannel, dan mengetahui kepuasan pelanggan, dan memperbaiki strategi yang jika diperlukan. Untuk melakukan analisis data dan memahami dampak intervensi omnichannel ini, Herald Studio perlu menetapkan tujuan bisnis yang ingin dicapai dan mengumpulkan data yang relevan. Data tersebut kemudian dapat diolah dan dianalisis menggunakan metode dan alat analitik yang sesuai. Analisis kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari hasil analisis, Herald Studio juga dapat meningkatkan strategi dan pengalaman pelanggan. Data membantu dalam memahami referensi pelanggan, mengoptimalkan saluran komunikasi, dan mengevaluasi kinerja kampanye. Dengan memanfaatkan wawasan ini, Herald Studio dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitasnya, dan mencapai kesuksesan yang jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajinul Akbar. Saya peserta di kelompok 1 dengan NIM 6704220040. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dan simulasi. Simulasi integrasi toko fisik dengan platform e-commerce, yaitu integrasi toko fisik dengan platform e-commerce pada Herald Studio membawa manfaat bagi pelanggan, memberikan fleksibilitas dalam berbelanja dan memperluas jangkauan bisnis salon, dan menawarkan pengalaman belanja menyenangkan, pengalaman integritas dan efisien, penawaran khusus, dan layanan pelanggan yang responsif. Herald Studio juga menghadirkan pengalaman belanja konsisten untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan di dunia online maupun offline. Kemudian di sini ada evaluasi refleksi. Apa sih itu evaluasi refleksi? Itu keberhasilan untuk mencapai praktikum pencapaian tujuan. Pada Herald Studio ini kami menganggap evaluasi keberhasilan praktikum pencapaian tujuan bagian interval dari upaya kami untuk kualitas layanan pengalaman pelanggan. Evaluasi ini membantu untuk mengidentifikasi kami di area yang perlu ditingkatkan. Pertama adalah mengevaluasi praktikum seperti mengevaluasi kinerja barbershopnya, kinerja melayani dan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang biasa saya sampaikan di sini adalah praktikum Herald Studio ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami pentingnya penggunaan omnichannel dalam konteks indeks. Omnichannel adalah pendekatan yang menginteraksikan berbagai saluran komunikasi dan penjualan untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan konsisten bagi pelanggan. Dalam praktikum ini kami menyaksikan bagaimana integrasi toko fisik platform e-commerce untuk manfaat yang signifikan. Omnichannel juga membantu Herald Studio untuk menciptakan pengalaman yang konsisten di semua saluran komunikasi. Di dalam era digital juga Herald Studio berinteraksi dengan era digital yang masa kini adalah menggunakan media sosial dan lain-lain. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.